Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian kami, yaitu judulnya implementasi data mining pada penjualan bakso aci Bocineo dengan menggunakan metode algoritma a priori. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Dalam kelompok kami ada saya sendiri, Haida Lutfiah, Dia Arsita, Dina Anwar, dan Nisa Askiatunufus. Abstraknya, data mining adalah suatu proses menemukan informasi penting berupa ilmu pengetahuan dari database warehouse. Analisa data pada penelitian ini memakai metode algoritma a priori serta data mining. Algoritma a priori adalah algoritma yang dikenal sebagai pola yang digunakan untuk mencari frekuensi tinggi. Algoritma a priori ada bermacam-macam tahapan, yaitu pas atau narasi. Alasan kami memilih judul penelitian kali ini adalah karena dalam hal ini penjual dapat mengetahui bagaimana pola pembelian konsumen dan juga dapat meningkatkan penjualan pada sebuah usaha. Dalam penelitian ini, kami juga dapat membantu penjual agar lebih mudah mengetahui strategi yang tepat untuk digunakan agar penjualan dapat meningkat. Dari hasil kajian kritis literatur terkait rencana penelitian, ada nomor 1, referensi implementasi data mining menggunakan algoritma a priori pada penjualan sepeda motor jenis Honda. Tujuan penelitiannya melakukan analisa terhadap nilai-nilai objek yang akan diangkat. Kemudian, value atau nilai data tersebut akan diolah untuk mendapatkan informasi yang nantinya akan digunakan dalam tahap implementasi. Data penelitian, data penjualan sepeda motor jenis Honda pada showroom Honda Arista Permatang Siantar. Metode algoritma yang digunakannya adalah metode algoritma a priori. Hasil yang dicapainya ialah hasil dari association yang berupa informasi mengenai Honda, merek apa saja yang dibeli secara bersamaan oleh konsumen dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi pemasaran. Yang kedua, ada referensi dari metode data mining terhadap data penjualan spare part mesin fotokopi. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui produk spare part mesin fotokopi dengan penjualan terbanyak yang terjual secara bersamaan. Data penelitiannya yaitu data penjualan spare part mesin fotokopi. Metode yang digunakannya adalah algoritma a priori. Hasil yang dicapainya adalah dengan menggunakan perhitungan algoritma a priori, maka dapat ditentukan produk spare part mesin fotokopi yang banyak terjual secara bersamaan yang bermanfaat dalam penyelesaian strategi pemasaran agar lebih meningkatkan tingkat penjualan. Nomor 3, ada referensi dari Data Mining Approach for Retail Knowledge Discovery with Consideration of the Effect of Shelf-Space Adjacency on Shelf. Tujuan penelitiannya yaitu menemukan hubungan implisit, namun bermakna, antara jarak spesial relatif dari produk yang ditampilkan dan penjualan unit item di toko pengecer, serta mengidentifikasi dan mengklasifikasikan efek dari hubungan tersebut. Data penelitiannya yaitu data unit item penjualan di toko retail dan pengaturan rak produk yang berbeda. Metode yang digunakan masih sama, metode a priori. Hasil yang dicapai ialah hubungan yang ditemukan antara pola, rak, dan penjualan unit untuk pengambilan keputusan yang efektif dan perencanaan strategis dalam barang dagangan. Yang berarti bahwa menempatkan bermacam-macam produk tentu secara berdampingan atau berdekatan akan memicu penjualan tambahan karena faktor-faktor seperti peningkatan pembelian, impulsif, dan penjualan silang. Terima kasih dari saya. Selanjutnya yang keempat, referensinya personalized online sales using web using data mining. Tujuan penelitiannya memberikan informasi yang disesuaikan kepada individu untuk mempermudah navigasi situs, memungkinkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dapat ditemukan dengan mudah. Data penelitiannya menjelaskan perangkat yang mengeksploitasi teknik penambangan data penggunaan web untuk mengidentifikasi pola penelusuran internet pelanggan. Pola ini kemudian digunakan untuk mendukung sistem rekomendasi produk yang dipersonalisasi untuk penjualan online. Hasil yang dicapai
penambangan data penggunaan web memiliki potensi yang kuat dengan kapasitas untuk mengekstrak pengetahuan yang dapat digunakan untuk mendorong layanan rekomendasi yang diperlukan yang dipersonalisasi web. Selanjutnya yang kelima, referensinya implementasi of data mining, OneRise, import by major country of origin using algorithm using Cummins culturing method. Tujuan penelitiannya melakukan analis data impor beras menurut negara asal, ditentukan untuk di cluster menjadi 3 cluster. Yang pertama high import cluster tingkat menengah, dan cluster tingkat impor rendah. Data penelitiannya, data impor beras menurut negara asal tahun 2000 sampai 2015 yang terdiri dari 10 negara, yaitu Vietnam, Thailand, Cina, India, Pakistan, Amerika Serikat, Taiwan, Singapura, Myanmar, dan lainnya. Variabel yang digunakan total impor beras atau neto dan nilai pembelian impor atau CIF. Metode algoritma yang digunakan adalah algoritma Cummins. Hasil yang dicapai, hasil penelitian tersebut digunakan untuk menentukan jumlah besar beras yang diimpor oleh negara asal unggulan dalam pengolahan data untuk clustering dapat memberikan bobot kriteria agar data yang dihasilkan lebih akurat. Selanjutnya itu ada GAP penelitian yang diidentifikasikan dari hasil kajian kritis literatur. Yang pertama, GAP yang terjadi sebab pelayanan diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang dialami pelanggan. Yang kedua, GAP yang terjadi disebabkan oleh jumlah produk dibuat secara ekonomis oleh produsen tidak sama dibandingkan kuantitas normal yang diinginkan konsumen. Yang ketiga, GAP terjadi disebabkan kenyataan karena pembelian atau konsumsi hanya dilakukan pada waktu tertentu saja, sedangkan produksi dijalankan sepanjang waktu. Latar belakang. Kebutuhan informasi seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi, maka kebutuhan informasi cepat, akurat, dan relevan semakin meningkat. Keperluan pada informasi yang tepat benar-benar diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian informasi bakal menjadi sebuah elemen yang penting pada perkembangan masyarakat di masa ini maupun masa yang akan datang. Tetapi keperluan pada informasi yang tinggi terkadang dapat mendapatkan pengetahuan yang baru tidak diimbangi dengan penyajian yang layak, menurut Rusdianto et al. 2020. Selanjutnya, latar belakang data mining adalah ilmu dari sejumlah mata pelajaran keilmuan yang menggabungkan cara dari penataran mesin, database, statistik, pengolahan pola, dan penggambaran untuk menyelesaikan masalah, juga pemungutan data dari pangkalan data yang luas. Tautan ini dijamah bisa berbentuk tautan dari dua juga bisa bertambah satu ukuran. Contohnya, format barang bisa mengamati keterlibatan kepemilikan suatu barang dengan barang yang lain. Selanjutnya, maka dari itu, pada penelitian ini mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada penjualan bakso aci Neoboci dengan menggunakan salah satu jenis data, yakni data penjualan, dengan memanfaatkan teknik yang dipakai untuk pengolahan data dengan memakai metode algoritma a priori yang menjadi salah satu teknik dalam data mining. Dengan memanfaatkan teknik ini nantinya bertujuan agar dapat menghasilkan informasi baru seperti pengetahuan tingkat kecenderungan atau kebiasaan membeli barang secara bersamaan pada pelanggan, dapat menentukan tata letak barang, serta menentukan antrian produk yang akan diproduksi terlebih dahulu, yang berperan untuk memajukan kinerja operasional perusahaan dan menjadi acuan para sales atau marketing bakso aci Neoboci dalam meningkatkan keuntungan perusahaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Landasan teori yang pertama itu ada data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Istilah data mining dan Knowledge Discovery in Database atau KDD seringkali digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain, dan salah satu tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah data mining menurut Urban 2005. Proses KDD secara garis besar itu ada 5. Yang pertama data selection, yang kedua ada
processing atau cleaning, yang ketiga transformation coding, yang keempat data mining, yang kelima interpretation atau evaluation pola informasi. Lalu yang selanjutnya itu metode a priori. Metode a priori atau di sini kita menggunakan algoritma a priori adalah salah satu algoritma yang melakukan pencarian frequent item set dengan menggunakan teknik association rule. Algoritma a priori menggunakan pengetahuan frekuensi atribut yang telah diketahui sebelumnya untuk memproses informasi selanjutnya. Pada algoritma a priori menentukan kandidat yang mungkin muncul dengan cara memperhatikan minimum support dan minimum confidence. Support adalah nilai pengunjung atau persentase kombinasi sebuah item dalam database menurut Erwin 2009. Dan rumus support terdapat pada layar. Sedangkan confidence adalah nilai kepercayaan, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam sebuah a priori. Confidence dapat dicari setelah pola frekuensi munculnya sebuah item ditemukan. Dan ini adalah rumus confidence. Lalu secara garis besar, cara kerja algoritma a priori, yang pertama itu ada pembentukan kandidat item set. Kandidat K item set dibentuk dari kombinasi K1 item set yang didapat dari literasi sebelumnya. Yang kedua, perhitungan support dari setiap kandidat K item set. Support dari tiap kandidat K item set didapat dengan men-scan database untuk menghitung jumlah transaksi yang memuat semua item di dalam kandidat K item set tersebut. Yang ketiga, tentukan pola frekuensi tinggi. Pola frekuensi tinggi yang memuat K item atau K item set ditetapkan dari kandidat K item set yang supportnya lebih besar dari minimum support. Yang keempat, bila tidak didapat pola frekuensi tinggi baru, maka seluruh proses dihentikan. Bila tidak, maka K ditambah 1 dan kembali ke bagian 1. Lalu analisa masalah. Pada tahap analisa ini akan ditampilkan data pola transaksi penjualan produk bakso aci neoboci berdasarkan data transaksi pada periode Januari. Selanjutnya, membuat tabulasi data transaksi. Pada data transaksi penjualan bakso aci neoboci dibentuk tabel tabular yang akan mempermudah dalam mengetahui berapa banyak item yang ada dibeli dalam setiap transaksi. Dan ini adalah tabel data transaksinya. Analisa dan pembahasan. Selanjutnya, membentuk satu item set. Berikut ini adalah penyelesaian berdasarkan data yang sudah disediakan pada tabel 2 proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set dengan jumlah minimum support 0,1%. Perhitungan dengan rumus di atas menentukan produk bakso aci neoboci yang diseleksi sebagai produk bakso aci neoboci yang paling banyak dan sering dibeli dengan berdasarkan jumlah penjualan dengan support minimal 0,1%. Tabel 2 yaitu item set transaksi pembelian produk. Di bulan Januari ada bakso aci, bakso bawang, bakso tumpeng. Februari bakso bawang, bakso tumpeng. Maret bakso aci, bakso tumpeng. April bakso bawang, bakso tumpeng. Mei bakso aci, bakso bawang. Agustus bakso aci, bakso tumpeng. September bakso aci, bakso tumpeng. Dan November ada bakso aci, bakso tumpeng, dan bakso bawang. Selanjutnya, menentukan perhitungan produk apakah yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Di sini dipakai minimal support adalah 0,1%. Jumlah support yang tertinggi pada penjualan produk maka akan dikategorikan sebagai produk yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh data sebagai berikut. Tabel 3 yaitu kombinasi satu item set. Ada bakso aci, support 49%, bakso bawang, support 27%, bakso tumpeng, support 22%. Dan sini ada tabel 4, yaitu kombinasi 2 item set. Ada bakso aci, bakso bawang, support 53%, bakso bawang, bakso tumpeng, support 64%, bakso aci, bakso tumpeng, support 73%. Nah, di sini ada contoh dari aplikasi Orange. Karena kita menggunakan algoritma a priori, jadi tampilannya seperti ini. Di sini ada file yang berisikan dataset berbentuk Excel. Lalu dihubungkan dengan association rules, data table, dan frequent item set. Ini isi dari data table. Ada nomor, wilayah, produk, jumlah penjualan, bulan, harga, dan lain-lain. Sedangkan isi dari association rules di sini ada minimal supportnya 0,1%, minimal conf-nya 70%,
maksimal rules-nya 10.000. Dan ini isi dari frequent item set. Ada minimal support 0,1%, max number of item set 10.000. Kesimpulannya adalah, data mining dan algoritma a priori sangat berguna untuk mengetahui hubungan frekuensi penjualan bakso aci neoboci yang paling diminati oleh konsumen, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang sangat berharga dalam pengambilan keputusan untuk mempersiapkan stok jenis bakso aci neoboci apa saja yang diperlukan di kemudian hari. Algoritma a priori membantu mengembangkan strategi penjualan bakso aci neoboci. Berdasarkan hasil penelitian, bakso aci neoboci yang paling diminati adalah bakso aci 49%, bakso bawang 27%, dan bakso tumpeng 22%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.